Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Siti Nur Aziza dari Pendidikan Geografi 2019 akan menjelaskan sedikit tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, struktur wilayah di planet Bumi terbagi menjadi dua, yaitu daratan dan lautan. Hampir 70% luasnya merupakan lautan dan sisanya adalah daratan yang berupa benua dan pulau-pulau. Indonesia merupakan wilayah yang terdapat di salah satu benua di dunia ini, yaitu terletak di benua Asia. Menurut Nur, pada tahun 2010, Kepulauan Indonesia merupakan kepulauan yang istimewa karena kaya akan sumber daya kebumian dan sering disebut pula dengan untayan jamrut khatulistiwa. Secara geologis, Kepulauan Indonesia berada pada jalur penunjaman lempeng bumi seperti penunjaman lempeng Samudra Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia yang memanjang dari pantai barat Sumatera hingga pantai selatan Jawa terus ke timur sampai Nusa Tenggara. Kemudian kita lanjut ke pembentukan benua yang terjadi di planet bumi oleh beberapa ahli geologis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama teori continental drift, pergerakan kontinen atau benua. Menurut teori continental drift, pada saat awal pembentukan benua, dahulunya 6 benua yang ada di bumi menjadi satu benua yang utuh. Kemudian, lama-kelamaan benua yang menjadi satu tersebut mengalami pergeseran atau pergerakan akibat formasi atau pembentukan susunan dasar bumi dan menyebabkan benua tersebut memisahkan diri satu sama lain hingga sekarang menjadi 6 benua yang terpisahkan oleh lautan dan samudra. Lalu yang kedua ada teori plate tektonik, lempeng tektonik. Pembentukan oleh adanya pergerakan jalur lempengan yang ada di dasar permukaan bumi akibat dari pergerakan aktif sejumlah gunung berapi yang ada di bumi, di mana pergerakan aktif gunung berapi ini menyebabkan adanya gempa tektonik dengan magnitud yang besar dan dahsyat sehingga membelah beberapa daratan menjadi beberapa benua. Nah, penjelasan berikut ini mengulas tentang sejarah proses pembentukan Kepulauan Indonesia dari sejumlah sudut pandang yang ada. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses geologis. Pembentukan Kepulauan Indonesia dapat dijelaskan dari proses geologis yang terjadi pada saat proses pembentukan alam, yaitu proses endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik bumi. Aktivitas ini menyebabkan adanya deformasi kerak bumi yang mengakibatkan adanya formasi daratan akibat daya yang maha dahsyat sehingga sejumlah pulau di Indonesia terpisah antara satu sama lain. Gerak endogen ini dapat diketahui dari adanya letusan gunung berapi dan gempa bumi. Kedua aktivitas ini menimbulkan adanya goncangan dan pensesaran pada permukaan daratan atau pulau yang menyebabkan adanya peristiwa longsor di daerah yang memiliki tingkat kecuraman yang tinggi dengan keadaan batuan yang tidak terkonsolidasi dengan baik. Sedangkan gaya eksogen merupakan proses pembentukan alam yang bersumber dari luar permukaan bumi. Gaya atau tenaga eksogen ini meliputi iklim, hujan, angin, dan perubahan temperatur batuan yang mengalami pelapukan atau mengalami proses geomorfologi. Lalu yang kedua ada proses tektonik lempeng. Menurut pengertian tektonik lempeng, semua kerak bumi merupakan suatu lempeng yang bersifat kaku terhadap satu dengan yang lainnya di atas suatu cairan yang plastis di mana masing-masing lempeng tersebut bergerak menjauh dari pusatnya sehingga terjadinya kemunculan yang berada di tengah samudra atau dengan kata lain mid-oceanic ridge dan kemudian menyusup ke bawah lempeng lainnya melalui suatu jalur pembengkokan atau subduction zone atau bergeser terhadap lempeng lainnya dengan dibatasi oleh sesar mendatar atau transfault form dengan kecepatan relatif 100 cm. Sehingga proses pembentukan Kepulauan Indonesia dapat terlihat pada pemunculan beberapa pulau yang ada di sepanjang Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu yang ketiga, ada proses tektonik kepulauan. Kepulauan Indonesia berkaitan dengan perkembangan tektonik kepulauan yang berasal dari proses lempeng tektonik. Berdasarkan klasifikasinya, Kepulauan Indonesia terbentuk dari 3 hasil pergerakan lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik di sebelah barat,
lempeng Samudra Hindia di sebelah selatan, dan lempeng Asia di sebelah utara. Aktivitas lempeng besar tersebut telah terjadi sejak zaman Neogen atau sekitar 50 juta tahun yang lalu, dan hingga sekarang ketiga lempeng tersebut masih aktif yang seringkali menyebabkan adanya guncangan gempa bumi yang berskala ringan hingga berat. Maka dari penjelasan yang saya jelaskan barusan, Kepulauan Indonesia terletak pada jalur lempeng samudra dan benua di mana lempeng-lempeng tersebut beraktivitas layaknya ban berjalan atau conveyor belt, dan lempeng-lempeng tersebut dipisahkan oleh adanya suatu batas lempeng yang sifat pergerakannya adalah konvergen atau saling bertumbukan dan divergen atau sebar pisah. Akibat dari aktivitas lempeng tersebut, maka tidak mengherankan jika Kepulauan Indonesia sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi, di mana dari dua aktivitas alam ini menyebabkan beberapa hal, yaitu 1. Terbentuknya pulau-pulau baru, 2. Adanya deformasi atau perubahan struktur geomorfologi di sejumlah wilayah Indonesia, yang ketiga adanya likuifaksi atau tanah ambles dan pergeseran tanah, dan yang keempat, adanya perubahan topografi permukaan wilayah di Indonesia. Beberapa daerah rawan gempa di Indonesia dan letusan gunung berapi diantaranya adalah Pulau Krakatau, Pulau Alor, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Timur. Karena pulau tersebut berada di jalur aktif lempeng bumi dan jalur pegunungan berapi, maka proses pendidikan tentang mitigasi bencana di Indonesia perlu ditingkatkan dan dibudidayakan dengan jalan sosialisasi formal. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat animasi pergerakan lempeng di Indonesia.